Bapak Ibu, jumpa lagi bersama kami dalam Mesbah Keluarga. Kita bersyukur karena kita selalu ada di hari ini. Tuhan telah memberkati kita sepanjang hari, amin. Amin saudara. Tuhan juga sudah menyertai, menolong kita, memberi kekuatan kepada kita. Malam ini saudara dalam Mesbah Keluarga, kembali lagi saya mengajak kita semua untuk datang dalam hadirat Tuhan. Saudara, mari kita nyanyikan pujian ini. Katakan, lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Naungiku dalam kuasamu. Katakan, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu. Naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Katakan, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu. Naungiku dalam kuasamu. Lingkupiku bergelora, ku akan terbang bersama. Amin. Tuhan, Engkau Raja atas semesta, di saat badai, benar Tuhan, ketika badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Bapa. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Saudara, mari saya mengundang saudara untuk bersama kami dalam Mesbah Keluarga ini. Kita datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tidak ada yang dapat menolong kita hari-hari ini selain Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan ucapan syukurmu kepada Tuhan.
Haleluya. Engkau baik Tuhan. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Engkau teramat baik Tuhan. Haleluya. Tuhan, ini kami bersama keluarga kami, bersama juga jemaat yang mengikuti mesbah keluarga ini. Mereka yang aktif di live chat, Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami sadar bahwa masalah demi masalah sedang melanda dunia ini. Dan masalah hari ini datang dengan tiba-tiba. Tidak peduli kami siap atau tidak. Tiba-tiba ada COVID-19. Orang yang tadinya sehat tiba-tiba terpapar dan lenyap. Tapi kalau kami masih ada di hari ini, kami boleh menyelesaikan setiap pekerjaan, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Artinya ada waktu bagi kami yang Tuhan berikan untuk memperbaiki kehidupan kami, untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Katakan firman. Amin. Haleluya. Mari kita ulangi pujian ini, saudara. Benar Tuhan. Tidak ada pertolongan lain selain Engkau. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Raja kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami sembah. Firman-Mu kami pegang Tuhan, bahwa Engkau beserta dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami di tengah badai yang bergelora, bahkan di tengah masalah yang datang tiba-tiba dalam hidup kami. Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami boleh bersama pada mesbah keluarga ini. Kami bawa pribadi kami masing-masing. Kami bawa rumah tangga kami, keluarga kami. Engkau begitu mengasihi kami. Siapakah kami ini? Siapakah bangsa kami? Sehingga kami bisa mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami. Buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang seringkali merampas kehidupan kami, perhatian kami, konsentrasi kami. Firman-Mu akan kami pegang dan kami akan belajar dari firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, pencobaan dan tantangan
selalu datang tiba-tiba. Betul? Dia tidak pernah memberitahu sebelumnya. Di dunia yang sudah serba modern, di mana teknologi yang semakin canggih, persoalan selalu datang tiba-tiba. Dia tidak pernah memberitahu, SMS paling tidak kan, WA dulu gitu kan. Saudara, ada banyak orang mengalami stres karena masalah datang tiba-tiba. Dan ada banyak juga orang pingin tahu apa masalahnya bulan depan, begitu ya. Lalu solusinya adalah mencari tahu, membaca horoskop ya, bintangmu dan bintangku. Haleluya. Biasanya mereka begitu saudara ya, cari tahu. Biasanya kalau yang masih jomblo, dia lihat jodoh. Ya kan? Kalau yang sudah berumah tangga, apa yang langsung dia lihat? Yaitu keadaan ekonomi. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita baca Alkitab, ya kita mengikut Yesus, kesalehan kita, kemudian kecintaan kita kepada Tuhan, bukan berarti menghindari masalah. Ada kisah yang menarik kalau kita baca di Alkitab, ya. Misalnya kita baca di dalam Matius pasal 8. Ya, itu Tuhan meredakan angin ribut, diredakan ya, saudara ya. Nah, itu di sana dikisahkan bahwa murid-murid berada dalam satu perahu bersama Yesus. Ada dua hal di sana, bahwa murid-murid sudah ambil keputusan ikut Yesus, dan dikatakan di sana bahwa mereka bersama-sama dengan Yesus dalam satu perahu, ya. Ya, kita lihat di Matius pasalnya yang ke 20 pasalnya yang ke-8 ya. Matius pasalnya yang ke-8 ayat 23 mulai, ya kan? Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Saudara perhatikan bahwa Yesus naik ke dalam perahu. Perahunya siapa? Perahu Simon. Ya. Dan murid-muridnya mengikuti dia. Jadi ada dua hal di sana yang perlu saya perlu tegaskan ya. Murid-murid sudah mengikuti Yesus, diambil keputusan secara sadar ya bahwa mereka mau ikut Yesus. Lalu dikisahkan di sini Yesus ada bersama dalam satu perahu. Ya kan, tidak dikisahkan Yesus ada di perahu yang satu dan murid-murid ada di perahu yang lain. Tetapi di sini dikatakan lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24, bacakan lagi nak. Ayat 24. Sekonyong-konyongnya mengamuklah angin ribut di danau itu. Nah, ya dikatakan sekonyong-konyong. Ya kan, sekonyong-konyong. Artinya apa? Tiba-tiba. Ya kan, tidak ada prediksi sebelumnya. Ya, sekonyong-konyong. Ya, mengamuklah angin ribut di danau itu. Ya. Sehingga dikatakan di sini, ya, perahu itu ditimbus gelombang. Nah, saudara lihat bahwa masalah itu datang tiba-tiba. Tidak perlu kita cari tahu kapan masalah saya datang. Ya. Masalah itu datang tiba-tiba. Coba saudara pikirkan, kita flashback dulu ke belakang, bagaimana COVID-19 terjadi. Ya kan, di 2019 di Desember waktu perpisahan tahun ya, 31 Desember malam tahun baru, ada banyak orang memberikan pesan bahwa tahun depan adalah tahun yang penuh anugerah. Ya, Tuhan akan memberikan tahun yang lebih baik bagi kita di 2020 waktu itu ya. Itu kalau kita lihat di 2019 di Desember ya. Dan tentu kita berharap seperti itu. Ya, di 2020 ini tahun kemenangan, tahun berkat, tahun yang luar biasa, gitu kan?
Mana ada orang bilang, siap-siap. Di 2020 ada COVID-19. Gak ada ya. COVID-19 itu sudah dimulai di 2019. Ya, waktu itu di Wuhan. Saya ingat betul saudara, saya ada di Israel Desember 2019. Ya. Dan tidak satupun yang bisa memprediksikan bahwa seluruh dunia akan mengalami pergumulan yang sama, masalah yang sama. Ya, saya berada di Bethlehem pada malam Natal, saudara. Dan tahun baru itu ada di Mesir. Ya, kita pulang ke Indonesia, nggak ada masalah, udah tahun baru. Ya kan, kita jalani tahun 2020 waktu itu, ya di bulan pertama, ya di bulan kedua saya berangkat lagi ke Israel. Ya, saya bersama grup di tanggal berapa itu ya? 3 Februari. Ya, 3 Februari kembali ke Indonesia 14 Februari. Itu kami sudah bermasker. Ada 7 negara, ya bukan 7, baru 5 negara yang sudah di warning gak bisa masuk Israel. Bahkan grup dari Cina itu sudah di reject. Indonesia masih oke, masih aman. Tapi kita udah bermasker di sana, ya. Di Israel, di Mesir kita bermasker. Bahkan saya bikin prank di persinggahan sesudah melalui terusan Suez. Ada persinggahan di situ, ada warung kopi atau apa ya, restoran. Kita mampir di situ ya biasa, ke toilet sambil minum kopi begitu ya. Nah saudara, waktu mau turun itu guide lokal di Mesir bilang, Abunah, kita kerjain orang di situ, bikin prank. Kenapa? Bagaimana? Abunah pakai masker, lalu kemudian pura-pura menggigil. Saudara, saya turun dari mobil langsung menggigil begitu ya, lalu acu begitu ya, saudara, bersin. Itu orang pada lari semua. Saya datang ke kasir, mendekati kasir lari. Terus kasir bilang begini, udah bilang aja sama dia apa yang pingin dia ambil aja terus pergi. Ya sudah, orang pada panik, saudara. Lalu apa yang terjadi? Guide lokal bilang, ini Abuna, prank kata. Wah, langsung saya dipeluk ya. Orang pada gembira lagi, saudara ya. Nah sudah, kami pulang, gak ada masalah. Rencana saya balik lagi tuh ke Israel tanggal 22 Maret. Itu ada grup sudah ready ya, mau berangkat. Ya 22 Maret. Tapi di awal Maret itu, ya saudara, mulai ada yang terpapar COVID-19. Ya, kalau kita lihat, kita ikuti berita, Menteri Kesehatan katakan Indonesia masih aman karena daerah tropis, ya, bahwa virus itu akan mati di suhu 27 derajat. Maka yang bermasker hanya orang yang sakit, yang sehat tidak perlu bermasker. Aktivitas biasa, kemudian kita mendengar ada yang di Depok ya kena, lalu kemudian ada juga di gereja, dan terus menerus tiba-tiba ya, sekonyong-konyong langsung dinyatakan lockdown, PSBB ya. PSBB ya namanya ya. Pembatasan sosial berskala besar. Gitu. Saudara, akhirnya grup kami tidak bisa berangkat. Sudah lockdown semua. Sampai hari ini belum ke Israel. Udah 1 tahun lebih. Ya. Ya saudara, semua datang dengan tiba-tiba. Ya kan? Hari ini memang kita perlu waspada, saudara. Tetapi Yesus menariknya, Yesus sudah bilang kita tidak perlu mencari tahu kapan masalah itu datang. Tapi yang penting bagi kita, kalau Yesus mengajarkan di Matius pasalnya yang ke 20 berapa itu ya, 26
Ya. Iya. Di 26 ayat 41 kita berjaga-jaga dan berdoalah. Iya, Matius 26, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi berdoa dan berjaga. Tidak cukup hanya berdoa, tapi berjaga. Berdoa, berjaga. Ya kan? Berjaga, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, saudara perhatikan ya. Sudah bertahun-tahun kita hidup. Ya kan? Sudah bertahun-tahun ya kita melewati kehidupan ini. Baru di 2020 sampai 2021 kita diajarkan untuk bagaimana mencuci tangan dengan benar. Ya kan? Berarti selama ini kita tidak diajarkan ya. Di sekolah tidak diajarkan bagaimana cuci tangan ya, saudara. Jadi lihat, di dunia yang sudah super modern ini kita diajarkan bagaimana mencuci tangan dengan benar. Lalu kemudian jaga jarak. Ya, kita jaga jarak, tapi ini kan kita keluarga. Gak mungkin kita jaga jarak ya. Jaga jarak bagaimana, kita satu rumah ya kan. Nah saudara, lalu waspadalah, jangan-jangan orang yang dekat kita OTG. Orang tidak bergejala. Waduh, repot saudara. Ya. Lalu apa lagi? Ya banyak saudara ya. Kita setelah PSBB ada kelonggaran sedikit ya. Lalu ada apa istilah sebelum PPKM ya. Nah saudara, PPKM level 4 turun. Jadi level 3 sampai kapan kita nggak tahu. Nah saudara, masalah selalu datang dengan tiba-tiba. Ya. Kita tidak tahu kapan pencobaan itu datang. Tapi kita juga tidak perlu cari tahu kapan datangnya pencobaan. Yang perlu bagi saudara dan saya adalah berjaga dan berdoa. Berdoa tidak cukup, tapi berjaga. Berjaga juga tidak cukup, tapi juga harus berdoa. Ya. Nah kalau hari ini mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kan kita dibatasi berdoa bersama ya. Berdoa bersama dibatasi. Tapi berdoa secara pribadi tidak dibatasi, saudara ya. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, masalah ingat datang dengan sekonyong-konyong. Kesalehanmu, kedekatanmu dengan Tuhan bukan meniadakan persoalan, tantangan, kesulitan, masalah. Masalah akan tetap ada. Tetapi jangan takut, ada Tuhan ya. Kalau saudara baca kisah ini selanjutnya, tetapi Yesus tidur katanya ya. Maka datanglah murid-muridnya di ayat 25, membangunkan dia katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Nah, mereka datang sama Tuhan. Ya, mereka sampaikan kepada Tuhan, tolonglah kita binasa. Tapi saya membayangkan begini saudara, sebelum mereka datang kepada Tuhan, kan Yesus tidur waktu itu ya. Sebelum mereka membangunkan Yesus untuk minta tolong, mereka coba untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan cara mereka. Tapi semakin mereka berusaha dengan cara mereka, semakin besar resiko kebinasaan yang mereka hadapi. Ya. Baru mereka datang kepada Tuhan. Memang sih tidak ada kata terlambat untuk datang kepada Tuhan. Tapi jangan tunggu segalanya berantakan. Jangan tunggu semakin besar resiko kebinasaan baru engkau datang kepada Tuhan. Ya. Sebelum engkau datang kepada Tuhan, mungkin engkau coba menyelesaikan dengan caramu. Ini kan masalah kecil, gak usah bawa sama Tuhan, bikin repot Tuhan aja. Atau mungkin engkau berkata, ini masalah besar, Tuhan sudah gak sanggup menolong. Saudara ya. Yesus sudah mengulurkan tangan dan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, hari-hari ini ya banyak orang mengalami stres, depresi, ya. Stres itu saja sudah nggak bagus ya. Stres ya. Tulisannya STRSS ya.
S-T-E R. Stres. Bagaimana tulisan sih? STR. S-T-E-R. R. R-S-S. Stres. S-T-R-E ya. Iya. Iya, aduh. S-T-R-E-S-S. Stres. Orang bilang stres ya. Stres. Nah, stres itu bagi saya susah tidur, resah, emosional, sensitif. Nah, itu dia kan. S apa namanya? Susah, T tidur, R resah. Ya, E emosional, S sensitif. Nah, sensitifnya itu sensitif negatif. Ya. Stres ya, bukan stres ya, stres. Ya, saudara, jadi kalau orang stres memang nggak bisa tidur, ya kan? Bolak-balik ya, ya bangun, jalan, ya. Dan apa? Ya karena resah, emosional, resah, ya. Pokoknya sudah semua sensitif, ya. Ya nggak bisa terpicu begitu ya. Nah, saudara, itu kalau saudara agak sedikit resah, ini udah gejala stres ya. Sensitif ya. Sekarang memang orang pada stres, ya, pada stres, susah tidur ya karena mikirin besok nggak ada duit. Ya kan? Duit tinggal dikit ya. Orang mulai gelisah, resah. Ya. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Ya. Kita bawa semuanya kepada Tuhan. Masalah datang dengan tiba-tiba, sekonyong-konyong, mengamuklah angin ribut di danau itu. Ya kan? Masalah tiba-tiba, kita ada bagus-bagus di pekerjaan, tiba-tiba PHK. Ya kan? Ada baik-baik keluarga, tiba-tiba mengalami masalah. Masalah tiba-tiba memang. Memang gak enak ya, datang dengan tiba-tiba itu gak enak. Ya kan? Sesuatu yang datang dengan tiba-tiba itu gak enak. Mungkin orang bilang apa? Surprise begitu ya. Orang Betawi bilang surprise. Ya. Saudara, itu juga sebetulnya ada bagus, ada tidak bagusnya. Jadi Bapak Ibu, saya tegaskan kembali bahwa masalah itu selalu datang dengan tiba-tiba. Sekali lagi saya tegaskan, kita tidak perlu cari tahu kapan masalah datang. Tapi Yesus, Tuhan kita sudah berkata, kita berjaga dan berdoa. Maka itu saudara, mesbah keluarga ini sangat penting bagi kita. Ya, supaya kita datang kepada Tuhan. Waktu mereka datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, ya, firman Tuhan berkata, ya di sini, ya, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, perhatikan Yesus bilang, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Jadi ketika ada rasa takut, sesungguhnya kepercayaan kita itu berkurang. Ya. Jadi jangan takut saudara, jangan khawatir, jangan resah begitu ya. Jangan galau begitu ya saudara. Datanglah kepada Yesus. Melalui mesbah keluarga kita datang kepada Yesus. Dan Yesus menghardik angin dan danau itu sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Itulah mujizat. Tadinya mereka ribet kan, semakin berusaha dengan kekuatan mereka, semakin besar kebinasaan yang mereka hadapi. Tapi waktu mereka datang kepada Tuhan, yang ribet itu menjadi sederhana. Yesus hanya apa? Menghardik, dia hanya berkata, ya. Dia katakan, ya, dia menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali.
Sulit bagi kita, bagi Tuhan tidak. Itulah mujizat. Ya, ribet bagi kita, tetapi bagi Tuhan tidak. Amin. Haleluya. Karena itu saudaraku, ketika ada masalah datang, gak usah takut, gak usah khawatir, jangan panik. Kalau engkau panik, sistem imun dalam tubuhmu itu drop. Ya, maka engkau jadi apa? Sesak napas. Ya, jadi kejang-kejang. Tensi naik, ya. Nah, itu sudah mengarah ke COVID-19. Datanglah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, waktu ada masalah Tuhan izinkan terjadi, justru akan mendewasakan kita. Amin. Haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak Amin. menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Engkau perintahkan kami untuk berjaga dan berdoa. Kau juga mengatakan kepada murid-muridmu, jangan takut kamu yang kurang percaya. Kami tidak akan pernah mengalami hal yang buruk karena Tuhan beserta dengan kami. Kami percaya ketika ada masalah yang menyerang kami secara tiba-tiba, kami tidak akan terpuruk. Karena bersama Engkau kami akan terbang tinggi mengatasi setiap persoalan. Haleluya. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti mesbah keluarga ini. Seluruh sahabat Galilea, jemaat Galilea Community of Christ, juga seluruh subscriber Galilea Network. Tuhan, kami ada di dunia dan Engkau tidak menjanjikan hidup kami mulus tanpa masalah. Ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan. Tapi ada pertolongan Tuhan. Pertolongan kami di tempat yang maha tinggi. Kami berserah kepadamu. Kami menantikan pertolongan dari Engkau saja. Kami tidak akan mencari pertolongan di luar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus setiap kami mengalami pemulihan. Rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, hubungan dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Seluruh hidup kami dipulihkan. Engkau memulihkan keadaan kami Tuhan. Memulihkan Indonesia. Haleluya. Kami bawa pemerintah kami. Berkati pemerintah kami Tuhan. Mulai dari presiden sampai tingkat RW dan RT. Biarlah mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Negara ini negara yang besar. Negeri yang kaya. Dan karena itu kiranya Indonesia menjadi negara yang besar, yang kaya, sehingga seluruh anak bangsa ini hidup dalam sejahtera. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami akan menikmati malam ini. Kami berterima kasih untuk sepanjang hari yang sudah kami lalui. Tuhan selalu memberikan kami yang terbaik.
Malam ini kami akan beristirahat tidur. Berkati petiduran kami, jaga sertai kami. Ada pasukan malaikat surga berkemah di sekeliling kediaman kami. Kami tidak diserang oleh yang jahat, oleh orang-orang jahat, oleh niat-niat orang jahat. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami tidur dengan sejahtera, dengan damai, sukacita. Kami bangun besok pagi meraih kemenangan, meraih janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kan akhirnya hamba lepaskan berkat bagi mereka semua. Bagi mereka yang mengikuti mesbah keluarga, yang mereka yang aktif di live chat, seluruh subscriber Galilea Network, seluruh jemaat Galilea Community of Christ, seluruh sahabat Galilea. Aku berdoa, Tuhan berkati mereka semua. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Engkau naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindunganmu di sepanjang malam ini. Perlindungan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami semua. Dan semua rancangan Tuhan yang baik itu kami terima dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tercurah bagi kami mulai malam ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Ku percaya, ku percaya, amin. Berkat-Mu atasku melimpah, dan jika kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan malam ini di Mesbah Keluarga. Sampai jumpa pada Mesbah Keluarga berikutnya. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.